Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syakira Jatmiko dari kelas L2 nomor absen 24 ingin mempresentasikan tentang Parade Tari Nusantara tahun 2016 yaitu Tari Pojok Daun. Di sini kita akan membahas 5 tahap. Yang pertama, tahapan deskripsi. Tari ini berasal dari Kalimantan Tengah dan mempunyai beberapa koreografer, yaitu Ronaldo, Michael Saputra, Chandra Restu Ade, dan Maya. Jenis tari yang ditampilkan adalah tari kreasi baru dengan jumlah penari 10 orang. Dari aspek gerak, gerakan tarian ini menggunakan ritme yang cepat dan tegas. Gerakan yang mendominasi adalah gerakan berputar dan melompat. Untuk konsep musik, tarian ini menggunakan tempo campuran. Jadi ketika awal-awal pertunjukan dimulai, tempo musik agak pelan. Tapi lambat laun, tempo musik yang digunakan itu semakin cepat. Tarian ini menggunakan iringan musik seperti gendang yang ditabuh dan pada awal pertunjukan ada suara teriakan manusia. Tata pentas di bagian panggung menggunakan layar hitam sebagai background dengan properti tumbuh-tumbuhan seolah-olah berada di hutan dengan penataan panggung 3/4 atau berbentuk tapal kuda. Tata pencahayaan yang pas juga mendukung konsep tarian ini menjadi pertunjukan yang indah karena lighting yang digunakan itu menggunakan lampu berwarna kekuning-kuningan untuk menghidupkan suasana masa lalu. Lampu yang digunakan dominan menyorot bagian tengah panggung. Kostum yang digunakan penari menggunakan baju adat Kalimantan Tengah. Warna dominannya adalah warna coklat. Warna-warna yang digunakan tidak terlalu mencolok. Para penari juga menggunakan banyak body painting di bagian kaki dan tangan untuk tata riasnya. Sedangkan untuk bagian wajah hanya menggunakan kayak celak untuk menambah kesan menyeramkan. Para penari tari Pojok Daun cukup terlatih dan berhasil membawakan suasana tegang dan mencekam. Terbukti dari kekompakan penari, secara keseluruhan penari sudah sangat kompak. Tahapan yang kedua yaitu tahapan analisis tari. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu introduksi, inti, dan penutup. Untuk introduksi ada beberapa uraian gerak. Yang pertama, 4 penari di depan melakukan gerakan hormat dengan posisi kaki agak mendak. 6 penari di belakangnya merapatkan tangan seperti tos dengan posisi kaki mendak. Lalu, 6 penari di depan dengan posisi duduk melakukan gerakan mengangkat kedua tangan, membentuk sayap dan bergerak ke kanan dan kiri. Kepala mengikuti gerakan tangan. 4 penari di belakang dengan posisi berdiri bergerak berlawanan dengan penari di depan dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu gerakan selanjutnya, 6 penari di depan dengan posisi agak mendak dan membentangkan tangan ke samping sambil bergerak ke arah kanan. 4 penari di belakang membentuk lingkaran dengan mengangkat sayap yang ada di belakang kostum dan bergerak ke arah kanan. Lalu gerakan selanjutnya, 5 penari di bagian kiri panggung diam dan duduk sambil membentangkan tangan ke samping, sedangkan 5 orang di depannya mengangkat sayap. Gerakan selanjutnya yaitu 3 penari di depan dengan posisi duduk sambil melambaikan kedua tangan. 3 penari di belakang dengan posisi berdiri membuka tangan ke atas sambil melihat ke arah kiri atas. Nah, untuk gerakan inti, 6 penari di depan dengan posisi berdiri dan tangan membentang ke belakang sambil meneriakkan suara sekencang-kencangnya. 3 penari di belakangnya mengangkat 1 orang penari di atas kepala mereka sambil bergerak ke arah kanan. Lalu 3 penari di samping kiri dengan posisi tangan membentang ke belakang, 3 penari di depan berdiri dengan posisi tangan membuka ke atas. Lalu gerakan selanjutnya, 5 penari di depan jongkok dan tangan diangkat ke atas sambil memutar pergelangan tangan. 5 orang di belakangnya berdiri dengan kaki kiri di belakang dan menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri. Untuk gerakan penutup, gerakan yang pertama yaitu penari di bagian depan menggulingkan badan ke arah kiri dan penari di belakangnya berdiri sambil menggelengkan kepala ke arah kanan dan kiri sebanyak 4 kali. Gerakan kedua yaitu semua penari memutar badan ke arah kiri sambil melambaikan tangan ke atas. 2 penari di barisan belakang melompat dan memutar. Posisi kakinya agak mendak. Untuk yang terakhir, 2 penari di bagian belakang membelakangi penonton dan jongkok. 4 penari di depan bergerak ke arah kanan dan kiri sambil membawa properti senjata. Dan 2 penari di samping kanan dan kiri bergerak sambil membawakan properti peti mati atau pojok daun.
Lalu untuk alat musik. Di sini ada beberapa alat musik yang digunakan. Yang pertama saron. Alat musik yang masuk kategori membranofon untuk mengiringi tarian dan lagu daerah yang dinyanyikan. Alat musik pukul ini sangat terkenal pada kalangan mereka karena bunyi yang dikeluarkan membawa semangat atau memang sesuai dengan tema. Saron adalah alat musik tradisional Kalimantan Tengah yang digunakan dengan cara dipukul dan dibuat dari logam atau besi. Yang kedua, katambung. Katambung adalah jenis alat musik perkusi yang mempunyai bentuk layaknya tifa karena badannya seperti gendang dan langsing. Panjangnya 75 cm. Alat musik ini dipakai masyarakat suku Dayak dan dipercaya sudah ada sejak zaman dahulu. Katambung dipakai saat ada upacara adat atau berkaitan dengan upacara gawi belum atau gawi mate. Yang ketiga, garantung. Garantung merupakan alat musik tradisional khas Kalimantan Tengah yang digunakan suku Dayak asli dan masuk ke dalam alat musik idiofon. Garantung bentuknya persis dengan alat musik gong di instrumen gamelan Jawa, tapi garantung mengeluarkan suara yang beda jika dibandingkan pada gamelan. Yang terakhir, japen. Japen mempunyai dawai dan bentuknya layaknya gitar, dengan hiasan untuk memberikan tanda bahwa itu adalah alat musik khas Kalimantan Tengah. Selain bentuknya yang persis gitar, alat musik ini mempunyai nada yang unik ketika kita memainkannya, seperti nada yang dikeluarkan oleh alat musik kecapi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan tari. Untuk aspek gerak, ada beberapa gerakan yang bisa membuat penonton terkagum, yaitu gerakan melompat dengan cepat dan mengangkat salah satu penari. Yang kedua, gerakan yang ditampilkan sudah sesuai dengan tema tarian. Yang ketiga, para penari melakukan gerakan dengan cepat dan tegas. Untuk aspek iringan musik yang ditampilkan dapat membangun suasana mencekam. Dan alur musik yang pelan lama-lama menjadi cepat itu dapat membuat penonton bersemangat. Untuk aspek tata busana dan tata rias, baju adat yang ditampilkan tidak terlalu ribet, jadi penari bisa leluasa untuk menampilkan gerakan. Yang kedua, warna baju yang digunakan sangat serasi. Perpaduan warna coklat dan hitam sangat cocok digunakan, terlebih dengan tema awal tarian yang bertemakan peperangan dan kematian. Yang keempat, aspek ekspresi. Ekspresi yang ditunjukkan memiliki kesan menyeramkan, cocok dengan tema tarian. Yang kelima, aspek panggung. Bentuk panggung adalah bentuk panggung tapal kuda. Bentuk panggung ini efektif digunakan penari karena penari mempunyai space atau jarak yang cukup lebar untuk menampilkan gerakan. Yang selanjutnya, kelemahan tari. Pada aspek gerak, ada beberapa penari yang gerakannya telat. Yang kedua, secara keseluruhan gerakan terlalu kompleks. Dari 10 orang yang menari, hampir semua orang mempunyai gerakan yang berbeda-beda di waktu yang bersamaan. Jadi penonton tidak bisa fokus. Yang ketiga, beberapa penari masih terlihat kaku dalam menampilkan gerakan. Lalu aspek iringan musik. Pada durasi awal, iringan musik yang ditampilkan berupa suara teriakan manusia itu bertabrakan dengan suara alat musiknya. Terus aspek ekspresi. Secara keseluruhan para penari berekspresi datar dan tidak senyum sama sekali. Ini terlihat monoton. Lalu yang kedua, gerakan mata kurang terlihat karena riasan yang digunakan di bawah mata cukup tebal. Untuk aspek panggung, penataan panggung sudah cukup bagus, namun untuk properti mungkin bisa ditambahkan agar kelihatan seperti tema tarian. Untuk aspek tata busana dan tata rias, riasan pada bagian mata membuat penari tidak terlalu kelihatan, jadi ekspresi penari tampak monoton. Lalu body painting pada bagian tangan sebaiknya dihilangkan atau diminimalisir karena busana yang digunakan cukup ramai. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan interpretasi. Untuk gambar yang pertama yaitu pakaian adat dari suku Dayak Ngaju yang merupakan baju anyaman tikar. Ini bukan pakaian persis atau kostum persis yang digunakan penari. Saya berusaha mencarinya tapi tidak ketemu, jadi saya pakai yang mirip-mirip. Pada bagian luar dari pakaian adat ini biasanya ditempel hiasan tulang. Yang kedua yaitu duhung, merupakan senjata tradisional suku Dayak. Konon, senjata ini dipercaya merupakan senjata tertua di Dayak. Pemilih awal senjata ini juga memang tidak sembarang orang, hanya raja-raja dan leluhur orang Dayak. Yang ketiga yaitu mandau.
Mandang merupakan benda yang sangat disakralkan dan disucikan oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, setiap ada upacara adat pasti dilengkapi dengan mandau. Yang keempat yaitu penutup kepala. Penutup kepala ini biasanya digunakan masyarakat Dayak dalam berperang sebagai simbol kekuatan dan sebagai kelengkapan baju adat yang mereka pakai. Lalu ada ini gerakan di dalam tarian, yaitu gerakan dengan satu penari diangkat oleh 3 orang penari lainnya. Merupakan simbol utama dari Pojok Daung sendiri. Orang-orang yang diangkat tersebut merupakan mayat yang seolah-olah sedang digotong. 3 orang dengan posisi duduk di tumpuan lutut menandakan keluarga atau kerabat dekat mayat tersebut. Gerakan yang keenam, gerakan ini menyimbolkan penyembahan atau penghormatan kepada dewa-dewa. Lalu gambaran terakhir, gerakan ini sebagai simbol kekuatan. Para penari diibaratkan menunjukkan kekuatan mereka saat berperang. Biasanya orang yang melakukan gerakan ini adalah raja atau kepala suku. Mereka adalah orang terkuat dalam suku tersebut. Nilai-nilai yang ditemukan. Ada beberapa nilai yang ditemukan, yaitu nilai agama. Ditunjukkan dalam salah satu gerakan tari yang menunjukkan penyembahan terhadap para dewa. Lalu ditunjukkan dalam konsep tari ini. Arti tari ini adalah peti mati, artinya kita percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan selanjutnya. Lalu nilai budaya, ditunjukkan dengan konsep tari, yaitu peperangan. Mayoritas masyarakat Dayak membuat tarian-tarian berkonsepkan peperangan. Begitu pula dengan tarian Pojok Daung ini. Yang terakhir, nilai pendidikan. Ditunjukkan dalam konsep gerak tari, yaitu berperang. Berperang yang dimasukkan dalam nilai pendidikan, yaitu bagaimana cara kita bertahan diri dari musuh. Cara bertahan diri inilah yang harus diajarkan setiap orang tua kepada anaknya sejak dini. Untuk pesan moralnya, pesan moral yang disampaikan dalam tari Pojok Daung ini adalah kita harus percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan selanjutnya. Lalu tahapan selanjutnya, tahapan evaluasi. Untuk bentuk penyajian, secara keseluruhan mulai dari tata panggung, tata rias, busana, dan aspek gerak sudah bagus dan membuat penonton terpukau. Apalagi ini adalah tarian dengan tema menyeramkan. Para penari sudah berhasil menyampaikan pesan tersirat dari tema tarian tersebut. Yang menjadi nilai plus adalah dekorasi atau properti tari yang bisa dibilang sangat nyat. Karena mereka menggunakan properti yang terbuat dari bambu, senjata tradisional khas Kalimantan Tengah, dan di akhir penampilan ada replika orang-orang juga. Tata busana atau kostum yang dipakai penari juga sangat sesuai dengan tema. Baju anyaman khas Kalimantan Tengah ini memang cukup populer digunakan, ditambah dengan riasan di wajah yang menampilkan kesan garang. Untuk penataan panggung, terutama lighting, sudah cukup bagus karena warna lampu di awal pertunjukan berganti-ganti dan bergantian nyala mati, yang bisa membuat penonton penasaran. Tapi lighting untuk keseluruhan berwarna kuning kemerahan agak kurang enak dipandang untuk bagian awal tarian. Mungkin bisa diganti warna kuning saja atau putih seperti biasanya. Untuk aspek gerak masih ada beberapa penari yang terlihat terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga tidak berbarengan tariannya. Misalnya waktu gerakan melambaikan tangan ke atas, ada beberapa penari masih kaku untuk memutar pergelangan tangan. Dan pada saat gerakan duduk dengan tumpuan lutut dan menundukkan kepala, masih ada penari yang tidak maksimal untuk melakukan gerakan. Terus yang kedua, struktur penyajian. Para penari dalam tari Pojok Daung ini berhasil membawakan tarian dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa kesalahan yang bisa diminimalisir. Namun bagi beberapa orang mungkin tidak tertarik dengan penyajian yang diberikan, entah karena mereka tidak begitu suka dengan tema magis yang dibawakan atau karena penampilan disajikan agak monoton. Dibuktikan pada saat tengah pertunjukan, 10 penari dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu melakukan gerakan yang berbeda-beda sehingga penonton tidak fokus pada salah satu gerakan atau tidak fokus pada tarian. Gerakan yang diulang-ulang juga membuat pertunjukan agak sedikit monoton. Alur cerita pada tarian cukup tersampaikan, mulai dari nilai moral, agama, dan pendidikan sudah tersampaikan dalam tarian ini. Yang ketiga, cara untuk menutupi kelemahan dalam tari.
Dalam aspek gerak, mungkin penari bisa mengkompakkan lagi gerakan agar terlihat lebih bagus. Penari bisa memaksimalkan gerakan pada bagian mengepakkan sayap pada menit 3-4 karena masih terlihat kaku dan lemas. Dalam aspek kostum, pada tato bagian tangan atau body painting bagian tangan bisa dihilangkan karena secara keseluruhan busana tampak terlalu ramai. Yang terakhir, tahapan kesan dan pernyataan sikap. Kesan yang diperoleh. Reaksi setelah menonton atau menyaksikan tari pojok daun ini terpukau dan bangga karena Indonesia mempunyai berbagai macam tarian yang menarik. Salah satunya tari pojok daun dari Kalimantan Tengah. Lalu apa kesannya? Kesan saya yaitu sangat terkesan dan cukup menegangkan. Terlihat dari beberapa gerakan penari yang cukup sulit, seperti gerakan berputar dan melompat, menaiki punggung penari lainnya dan berguling. Pesan moral yang didapat dari tarian ini juga banyak, terutama pada nilai agama. Jadi tarian ini patut dipertunjukkan dan tak heran tarian ini sudah terkenal di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.